Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam, lahir di Bethlehem, Palestina, cucu dari Imran. Keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki sejumlah mukjizat yang diterangkan dalam Al-Quran. Namun mukjizat apa saja yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Nabi Isa alaihissalam hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, menjalankan tugasnya sebagai penghulu para rasul. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam dianugerahi mukjizat untuk meyakinkan masyarakat umum. Bagi yang sudah yakin, keimanannya makin kuat setelah melihat mukjizat. Hal ini dikatakan Nabi Isa alaihissalam dalam surat Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebesaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Tentunya, mukjizat tidak bisa terwujud tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 30, surat Ali Imran ayat 49, surat Al-Maidah ayat 110 dan surat Al-Maidah ayat 112. Salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang yang telah mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Al-Quran surat Ali Imran ayat 49. Selain Ali Imran, surat Al-Maidah juga menyampaikan hal serupa. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam adalah menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah. Lalu saat itu para pengikut Nabi Isa meminta kepada beliau untuk membangunkan salah satu saksi terjadinya bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dibangkitkanlah Ham bin Nuh untuk menceritakan semuanya. Imam Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang Hawariyun, yakni para pengikut Nabi Isa, pernah berkata kepada Isa bin Maryam, dapatkah engkau membangkitkan satu orang saja yang pernah menyaksikan kejadian bencana banjir, agar ia dapat menceritakan kejadian itu langsung kepada kami? Maka Isa pun pergi dengan diikuti oleh sejumlah Hawariyun hingga mereka sampai di sebuah gundukan tanah. Lalu Isa alaihissalam mengambil satu genggam dari tanah itu dengan tangannya. Lalu ia berkata, apakah kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Isa alaihissalam menjelaskan, ini adalah mata kaki milik Ham bin Nuh. Lalu tanah tersebut dipukulkan dengan tongkatnya seraya berkata, bangkitlah kamu dengan seizin Allah. Lalu seseorang bangkit dari tanah itu dengan menyeka tanah dari atas kepalanya yang telah beruban. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya, apakah seperti ini ketika kamu meninggal dunia? Ia menjawab, tidak, aku meninggal dunia ketika aku masih muda. Namun aku mengira sudah tiba saatnya hari kiamat, yang membuatku ketakutan hingga rambutku sampai beruban. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ia menuturkan, kapal itu memiliki panjang 1200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai,
Satu lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar. Satu lantai lagi terdapat manusia. Dan satu lantai lainnya terdapat berbagai jenis burung. Setelah Hambi Nuh menceritakan semuanya tentang tragedi kapal Nabi Nuh, lalu Hawariyun berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Rasulullah, dapatkah kita mengajak orang ini untuk menginap di rumah kita, agar ia dapat beristirahat dan menceritakan semuanya secara lengkap?" Nabi Isa menjawab, "Bagaimana mungkin kalian dapat membawa seseorang yang sudah dihentikan rezekinya?" Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada jasad tersebut, "Kembalilah kamu dengan seizin Allah." Maka jasad itu pun kembali menjadi tanah. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah mampu bicara saat berumur beberapa jam. Saat masih bayi, Nabi Isa alaihissalam mampu bicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Berkata Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surat Maryam ayat 30. Mukjizat diberikan untuk melindungi ibunya, Siti Maryam, dari fitnah lingkungan sekitar. Dengan mukjizat tersebut, kesucian Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah bisa dilindunginya. Antara lain, anugerah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihissalam adalah menciptakan burung dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. Mukjizat ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah. "Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan seizinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Nabi Isa alaihissalam dikisahkan menyembuhkan umat yang sedang mengalami penyakit kusta dan mengembalikan penglihatan yang terlahir buta. Tentunya mukjizat bisa dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Hal serupa juga ditemukan dalam Al-Quran Surat Ali Imran. "Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihissalam adalah pengetahuan lebih dari manusia biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam mampu mengetahui apa yang dimakan atau disimpan dalam rumah tanpa melihatnya. "Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebesaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. Al-Quran mengingatkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemampuan Nabi Isa alaihissalam mengetahui rahasia orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk ikut mengetahui rahasia tersebut. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu malaikat, di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. Dalam beberapa kitab disebutkan, mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini berkaitan dengan awal perintah puasa 30 hari. Di akhir puasa, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang disebut Al-Hawariyun kehabisan makanan.
Para pengikut kemudian meminta Nabi Isa alaihissalam supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan makanan. Nabi Isa alaihissalam sempat ragu memenuhi keinginan itu. Namun para pengikutnya mengatakan, makanan tersebut bisa memperkuat keyakinan mereka. Nabi Isa alaihissalam kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai keinginan pengikutnya. Makanan yang terhidang di atas meja disebut Al-Maidah. Kisah mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini tercantum dalam Al-Quran dengan nama surat yang sama. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 112. Dan itulah kisah tentang mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan dengan kisah mukjizat Nabi Isa ini kita dapat meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.